Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam lagi. Kali ini sumbernya dari buku klasik, The Rules of Management, karya Richard Templer. Kita mau fokus ke satu aturan spesifik nih. Aturan hashtag 44, hargai waktu Anda. Jadi misi kita bareng Anda hari ini adalah membongkar kenapa sih waktu Anda di kantor itu bukan sekedar jam lewat aja, tapi ini aset berharga. Dan gimana cara memperlakukannya, kayak gitu. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Betul, dan ini penting banget karena ini soal mindset ya. Pola pikir, ini bukan sekedar tips manajemen waktu biasa yang ya sering kita dengar lah. Ini lebih ke inti gimana Anda memandang nilai kontribusi profesional Anda. Dan juga gimana orang lain, terutama atasan Anda ngelihatnya. Valuasi waktulah dalam konteks bisnis. Nah, itu dia. Konsep inti yang Templar kasih di aturan hashtag 44 ini sebenarnya simpel. Tapi, wah, implikasinya gede ya. Waktu Anda di tempat kerja itu katanya adalah investasi perusahaan. Jadi, gaji yang Anda terima itu bukan cuma bayaran jam kerja, tapi modal yang perusahaan percayain ke Anda buat dikelola. Ya, seproduktif mungkin. Templar bahkan nulis, dan ini penting dikutipannya, organisasi Anda mempercayai Anda untuk menginvestasikan gaji Anda seprofitable mungkin. Jangan kecewakan mereka. Nah, gimana tuh pandangan ini bisa mengubah cara kita kerja sehari-hari? Nah, ini krusial banget. Kenapa? Karena ini langsung mengaitkan cara Anda pakai waktu dengan nilai nyata buat perusahaan. Jadi bukan lagi soal kelihatan sibuk gitu kan, tapi soal beneran menghasilkan sesuatu dari investasi waktu itu. Waktu yang kebuang, entah karena rapat nggak jelas, atau nunda-nunda kerjaan, atau cara kerja yang nggak efisien. Itu secara harfiah ya uang perusahaan yang hilang. Beneran. Dan yang lebih penting lagi, ini langsung ngebentuk persepsi atasan kolega tentang seberapa berharga sih Anda ini buat organisasi. Apakah Anda benar-benar ngasih return atas investasi waktu mereka ke Anda? Wah, ini jadi nyambung ke bagian yang sangat menarik nih. Templar cerita ada anekdot yang, ngena banget. Dia pernah ikut rapat manajerial yang lama banget, cuma buat bahas beri alat kantor yang harganya ya relatif murah lah. Karena dia gemes gitu ya, lihat diskusinya lama, dia iseng ngitung berapa sih biaya total gaji per jam semua manajer yang ada di ruangan itu. Hasilnya, kaget dia. Biaya waktu kolektif mereka dalam rapat setengah jam itu ternyata hampir 2 kali lipat harga alat yang lagi mereka debatin. Bayangin coba, ironis banget kan? Iya, iya. Anekdot itu bener-bener nunjukin fenomena yang umum banget ya di banyak kantor. Kita sering nggak sadar gitu ngebakar sumber daya paling berharga, paling terbatas, yaitu waktu, buat hal yang dampaknya kecil. Kesadaran soal biaya real waktu ini, kayak yang dihitung Templar itu, harusnya sih ya bisa mengubah pendekatan kita secara radikal. Nggak cuma soal rapat ya, tapi juga gimana kita nyaring, permintaan, delegasi, atau bahkan kapan mutusin buat bilang enggak. Anda sendiri pernah nggak sih ngerasa gitu di situasi di mana, aduh kok rasanya biaya waktunya nggak sepadan ya sama hasilnya? Ya ampun, sering banget kayaknya ya. Itu pengalaman universal lah saya rasa. Nah, tapi selain nunjukin masalahnya, aturan hashtag 44 ini juga ngasih saran praktis untungnya. Templar nyaranin, pertama, kita perlu lebih tegas. Tentu ya tetap sopan dan profesional, terutama sama interupsi atau permintaan yang jelas-jelas cuma buang-buang waktu kita. Ingat, melindungi waktu kita itu sama aja melindungi investasi perusahaan. Kedua, dia nekenin pentingnya disiplin diri. Kita harus aktif ngenalin dan ngurangin kebiasaan nunda kerjaan penting, atau ngobrol ngalor ngidul pas jam kerja, atau cara kerja kita sendiri yang mungkin kurang efisien. Jadi mikir ya gimana caranya nyimbangin ketegasan ini. Biar nggak kelihatan kaku atau malah ngerusak kerja sama tim. Itu ada seninya sendiri ya. Kita juga harus akui kalau interaksi sosial itu ada nilainya juga kan. Kuncinya mungkin di komunikasi yang jelas soal prioritas dan batasan kita. Selain itu penting juga ngebedain antara prokrastinasi yang merugikan sama istirahat atau jeda strategis yang justru perlu buat jaga fokus jangka panjang. Nah, ini nyambung ke konsep yang berguna banget. Mikirin return on investment atau ROI buat waktu kita. ROI? Untuk waktu? Gimana tuh maksudnya? Bisa dijelasin lebih lanjut cara nerbitinnya sehari-hari? Tentu, tentu. Jadi gini, pas Anda dihadapkan pada pilihan mau pakai waktu buat apa, misalnya ikut rapat A, kerjain laporan B, atau bantu kolega C. Coba deh tanya ke diri sendiri, aktivitas mana nih yang kira-kira bakal ngasih pengembalian investasi waktu paling gede?
paling signifikan buat tujuan utama Anda, tim Anda, dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, pendekatan ROI ini bantu Anda prioritasin tugas. Bukan cuma berdasarkan urgent atau enggak, tapi berdasarkan dampak strategisnya. Ini mengubah cara Anda mutusin alokasi waktu. Dari yang tadinya cuma reaktif, jadi lebih proaktif dan strategis. Jadi, kesimpulannya apa nih buat Anda, para pendengar? Intinya sih, ada pergeseran mendasar ya, dari sekedar ngisi waktu atau kelihatan sibuk, menjadi secara sadar dan aktif mengelola waktu Anda sebagai aset berharga yang dipercayakan ke Anda. Ini soal memaksimalkan nilai yang Anda hasilkan dari setiap jam kerja. Persis, poin utamanya itu, waktu Anda di tempat kerja itu investasi. Jadi perlakukan dengan perencanaan dan strategi yang sama kayak Anda ngelola anggaran misalnya, atau sumber daya penting lainnya. Kesadaran ini aja udah langkah awal yang kuat banget. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin beberapa hal buat Anda renungkan. Pertama, apa ya satu langkah konkret aja sekecil apapun yang bisa Anda ambil hari ini, atau mungkin minggu ini, untuk mulai menerapkan prinsip menghargai waktu ini secara lebih sadar dalam rutinitas kerja Anda? Ada nggak aktivitas rutin yang mungkin perlu Anda evaluasi ulang pakai kacamata ROI waktu tadi? Dan satu lagi pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, kalau waktu Anda itu memang investasi yang dipercayakan perusahaan. Gimana caranya Anda bisa lebih dari sekedar melindungi investasi itu dari pemborosan, tapi justru secara proaktif meningkatkan nilainya? Apa sih artinya menginvestasikan waktu Anda dengan lebih cerdas? Nggak cuma buat tugas sekarang, tapi mungkin buat pengembangan diri, belajar skill baru, atau bangun relasi strategis yang ujung-ujungnya bakal naikin nilai Anda buat perusahaan dan juga buat karir Anda sendiri tentunya. Coba direnungkan ya.